warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran yang sama, yaitu PPKN, masih bersama Ibu Evangelita. Baik Ananda sekalian, setelah seminggu lamanya Ananda mengikuti ujian tengah semester, sekarang kita melanjutkan kembali materi pembelajaran kita. Kita akan perdalam lagi materi bab 3 untuk hari ini. Sebelum kita memulai materi menuju pemerintahan yang baik, ada baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Ananda, jangan lupa isi absen di Google Classroom masing-masing ya. Silakan Ananda simak materi berikut ini dengan baik sehingga Anda mengerti, Ananda paham. Harapan Ibu Ananda bisa menerapkannya dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Ananda sekalian, sekarang kita akan lanjutkan materi kita menuju pemerintahan yang baik. Ananda perhatikan gambar di samping ini. Pernahkah Anda melihat adegan seperti pada gambar di samping? Apa yang ada dalam pemikiran kalian ketika melihat gambar di samping? Ini adalah gambar yang tidak patut menjadi contoh bagi masyarakat, karena ini merupakan kisruh yang ada di lembaga legislatif kita, yang harusnya beliau-beliau ini bermusyawarah dengan menggunakan kekuatan otak dan pikiran beliau, bukan kekuatan otot. Jadi mereka harusnya bermusyawarah bukan dengan emosi, tapi mereka harus bermusyawarah dengan kepala dingin sehingga bisa menghasilkan keputusan yang baik bagi masyarakat. Jadi kalau pemerintah tidak bisa memberikan contoh yang baik, maka masyarakat ke bawahnya juga akan tidak baik. Untuk bisa memberikan contoh yang baik, maka dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik. Merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Karena penerapan pemerintahan yang baik diperlukan demi terciptanya sistem politik pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Penerapan pemerintahan yang baik dapat dijadikan sebagai bagian untuk melaksanakan azas-azas demokrasi yang merefleksikan terpenuhinya hak-hak rakyat atau masyarakat. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik ini terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Mereka saling berkaitan, saling menopang satu sama lain. Unsur pemerintahan yang pertama itu unsur pemerintahan yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Unsur pemerintahan maksudnya pada suatu periode tertentu karena pemerintahan yang berjalan itu ada periodenya yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Sehingga ketika pemerintah ini bekerja memang harus sesuai dengan aspirasi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena mereka duduk di tampuk kekuasaan itu karena masyarakatlah yang memilihnya. Kemudian yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak di bidang pelayanan publik. Ini juga adalah unsur yang tak kalah pentingnya, karena ini akan menopang kerja dari pemerintahan itu sendiri. Tanpa ada unsur swasta, pemerintah itu ibaratkan berjalan dengan sebelah kaki atau hilang tangannya satu. Kemudian yang
tak kalah pentingnya adalah unsur warga negara atau stakeholder. Tata kelola pemerintah yang baik juga ditopang oleh kita sebagai warga negara. Warga negara yang berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Ini kita lihat ibaratkan seperti gambar di samping. Gambar di samping itu ada 3 orang yang tangannya membuat satu simpul. Jadi mereka berkaitan satu sama lainnya. Dengan membuat simpul yang seperti itu mereka saling menguatkan. Ini kita ibaratkan 3 unsur yang saling bersinergi ini memang harus saling mendukung satu sama lain sehingga akan muncullah pemerintahan yang baik. Good and clean governance tidak terbatas pada pemerintah saja, tapi juga non-pemerintah. Karena apa? Karena partisipasi masyarakat, partisipasi swasta dibutuhkan di sana. Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa itu bisa terwujud jika dilakukan dengan efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Ketika unsur pemerintah menjalankan tugasnya secara efektif, maka masyarakat bisa terlayani dengan efisien. Kemudian pemerintah yang dipilih oleh masyarakat atau penguasa atau pejabat-pejabat negara yang dipilih oleh masyarakat itu bekerja harusnya jujur. Karena dengan kejujuran itu akan ada transparansi di situ, sehingga apa yang mereka kerjakan bisa mereka pertanggungjawabkan dengan baik kepada orang yang telah mempercayakan tampuk kekuasaan kepada pemegang kekuasaan tersebut. Untuk kejujuran itu bukan hanya dituntut pemerintahan, masyarakat dan swasta juga dituntut kejujurannya di sini. Kalian sebagai penerus generasi bangsa juga dituntut kejujurannya di sini. Kalau kalian sudah terbiasa jujur itu sudah menjadi karakter bagi kalian, maka bangsa juga punya karakter yang jujur. Kalau bangsa kita punya karakter yang jujur, maka negara kita ini akan bisa berjalan dengan baik pemerintahannya. Apakah kalian pernah diberikan amanah misalnya memegang anggaplah kalian jadi bendahara kelas, salah seorang dari kalian menjadi bendahara kelas, dipercaya mengelola keuangan kelas. Apa yang kalian lakukan dengan keuangan kelas itu? Kalian harus jujur, kalian harus amanah, kalian harus transparan dalam berapa uang masuk, berapa uang keluar. Itu harus jelas semuanya. Kalau terjadi selisih keuangannya, ada selisihnya, itu yang memegang uang harus mampu mempertanggungjawabkannya. Itu yang disebut dengan amanah. Oke, kita lanjut Ananda sekalian. Tata kelola pemerintahan yang baik itu memiliki ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Itu seperti yang 3 unsur yang saling bersinergi tadi. Kalau sudah punya interaksi yang baik, itu berarti tata kelola pemerintahnya sudah baik. Apa buktinya? Tidak ada lagi demonstrasi,
yang anarkis, tidak ada lagi keributan, tidak ada lagi kecurangan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, adanya upaya untuk mendirikan pemerintah dalam mengatasi kekacauan, kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Jadi ada proses penguatan diri sendiri maksudnya di sini. Jadi upaya untuk mendirikan pemerintahan dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Jadi di sini bagaimana pemerintah itu bisa mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga, adanya keseimbangan kekuatan dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga elemen yang saling bersinergi tadi dapat menciptakan dinamika kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Kemudian yang berikutnya, saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Kalau keempat ciri-ciri ini sudah ada dalam masyarakat, itu menandakan tata kelola pemerintahannya sudah baik. Sekarang muncul pertanyaan, mengapa perlu adanya pemerintahan yang baik atau good governance itu? Untuk apa sih? Ini dia. Melalui pemerintahan yang baik, pembangunan secara merata dapat terlaksana. Melalui pembangunan merata, taraf hidup masyarakat pun akan dapat meningkat. Peningkatan taraf hidup berarti meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kesempatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sudah terpenuhi, masyarakat hidupnya akan sejahtera. Kalau masyarakat sudah sejahtera, maka pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda sekalian, bagaimana sudah menonton materinya? Sebagai bukti bahwasanya Ananda sudah mengikuti proses belajar mengajar dengan Ibu, Ananda silakan like dan komen materi Ibu di YouTube Ibu. Kemudian Ananda kirimkan screenshotnya di Google Classroom. Ananda jawab soal-soal yang ada, kerjakan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.